Tersiram sentimen positif setelah kerjasama perdagangan bebas Indonesia-Australia, tarif impor gula rafinasi turun dari 10% menjadi 5%. Selain itu, di akhir perdagangan awal pekan, saham sektor perdagangan pun menguat. Lalu apalagi keuntungan dari Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement? Dan apakah ini menjadi salah satu langkah Indonesia mempertegas komitmen perdagangan bebas di tengah perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok dan juga gejolak ekonomi global? Untuk membahasnya, sudah hadir bersama kami staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi dan keuangan Wijayanto Samirin. Pak Wijayanto, terima kasih sudah hadir di studio kami, Pak. Pak, SEPA antara Indonesia dengan Australia terjadi setelah 9 tahun. Mengapa terjadi dalam jangka waktu yang demikian lama? Apa saja kendalanya? Jadi kalau kita lihat dari tahun 2010 hingga tahun 2019 itu ada begitu banyak dinamika politik, baik itu di Indonesia maupun di Australia. Jadi ini juga mempengaruhi proses negosiasi. Selain itu dinamika ekonomi global juga ikut berpengaruh. Karena ada begitu banyak uncertainty sehingga dua negara lebih fokus kepada urusan internal masing-masing. Kemudian negosiasi itu baru dimulai lagi Maret 2016. Oke, atas inisiasi dari Indonesia, ya, pemerintah Jokowi JK dan Australia dari dua pihak tentunya. Tapi yang jelas salah satu yang men-trigger bagi kita untuk segera menyelesaikan SEPA ini, negosiasi SEPA ini adalah situasi ekonomi global yang makin tidak pasti sehingga Indonesia merasa kita perlu membuka pasar ekspor yang potensial. Nah, Australia merupakan salah satu pasar ekspor potensial kita. Tapi sebelum SEPA ini terjadi, pendekatan sudah dilakukan tentunya ya Pak ya, melalui lobby-lobby. Dan sekarang sebelum pemilu, ini kalau kita ngomong timingnya ya di politik, malah terjadi SEPA ini. Tapi kita masih ketinggalan nih Pak dibanding negara-negara lain. Karena Australia sebelumnya juga sudah mengadakan SEPA dengan begitu banyak negara Asia lainnya. Kenapa kita tertinggal sebegitu jauh dari negara Asia lain? Ya, tentang signing, kenapa dekat dengan pemilu? Karena terlambat. Sebenarnya kita berharap pertengahan 2018 sudah bisa ditandatangani. Karena SEPA Indonesia dan Australia itu menyangkut begitu banyak produk. Kemudian tidak hanya terkait dengan barang, jasa, dan investasi, tapi juga kerjasama ekonomi yang lain-lainnya, maka memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kita memang terlambat, karena kalau kita lihat, kita berkaca kepada negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, Thailand misalnya, mereka sudah sign SEPA dengan Australia itu beberapa tahun yang lalu. Bahkan mereka sudah sign SEPA dengan Amerika dan EU. Nah, dalam hal ini kita memang harus kita belum ya Pak dengan Amerika dan EU ya? Dengan Amerika belum, dengan EU sedang dalam proses, tapi pembelajaran dari SEPA dengan Australia ini sangat bermanfaat, sehingga proses yang EU itu juga diharapkan bisa lebih cepat. Dengan EU kita belum, tetapi dengan negara Eropa non-EU member kita justru sudah. Dengan negara Skandinavia, Denmark, Swiss, dan lain sebagainya. Ya, nah Pak, tadi kan ada keuntungan yang didapat untuk Indonesia, antara lain adalah bebas bea impor bagi ribuan produk. Apa saja sih Pak produknya yang mungkin perlu di-highlight ini, yang sangat signifikan untuk perdagangan kita? Jadi sebenarnya begini, 6.474 produk bebas bea masuk ke Australia, itu menyangkut hampir 100% produk kita. Jadi bisa dibayangkan setelah SEPA nanti diratifikasi, ini masih dalam proses ratifikasi di DPR, maka seluruh produk kita ke Australia itu akan bebas pajak. Sedangkan seluruh ya Pak ya? Seluruh. Hampir 100%, mungkin 99%. Kemudian produk dari Australia ke Indonesia itu secara gradual, itu akan bebas pajak gradual hingga 13 tahun ke depan. Dan tidak 100%, hanya 94% produk mereka saja yang bebas pajak. Kalau kita berbicara masalah tarif, sebenarnya ini sangat menguntungkan kita. Kita lihat tadi ya. Dulu kena berapa persen sih Pak produk Indonesia masuk? Bervariasi, tetapi kebanyakan sekitar 5%. Sekitar 5%, baik itu untuk makanan, pakaian, dan lain-lain. Bayangkan betapa kita sulit berkompetisi dengan produk Vietnam, Malaysia, dan Thailand misalnya untuk Australia. Karena selain masalah efisiensi, juga masalah harga kita yang pasti sudah 5% lebih mahal daripada mereka karena faktor tarif ini. Nah, dengan dihilangkannya tarif ini, nantinya kita bisa berkompetisi dengan head to head.
Oke. dengan negara tetangga. Oke, Pak, dengan adanya SEPA ini, sektor swasta dari Indonesia dan sektor swasta dari Australia, tentunya ini akan lebih terbuka lagi kerjasama yang semakin erat. Sudah adakah tanda-tanda yang menunjuk ke sana, Pak, Oh, peningkatannya? sangat. Ada banyak sekali follow up yang saya yakin akan segera dilakukan oleh pihak swasta, gitu ya. Karena ini opportunity yang luar biasa, di mana sebelumnya kerjasama mereka itu terhambat akibat faktor pajak ini. Misalnya masalah otomotif, gitu ya. Australia itu tidak mempunyai produsen mobil sama sekali, jadi dia sangat tergantung 100% kepada impor. Tetapi produk kita tidak bisa masuk ke Australia karena lebih mahal daripada produk Malaysia dan Thailand. Padahal kita banyak memproduksi SUV dan passenger car. Ini tipe mobil yang dibutuhkan di Australia, gitu ya, bukan sedan. Di banyak negara kan sedan lebih banyak dibutuhkan. Industri makanan misalnya, ada begitu banyak bahan baku dari Australia yang sebenarnya harganya murah dan kompetitif. Tetapi ini ketika masuk ke Indonesia menjadi mahal. Padahal dengan asupan input yang murah itu, maka produk kita akan menjadi lebih murah dan lebih bersaing di pasar ekspor. Jadi bisa kita bayangkan, kita bisa mendapatkan bahan baku dari Australia dengan harga yang kompetitif, kemudian bisa kita jual kembali ke Australia. Lebih dekat juga lagi, Pak, ya, daripada dari Amerika atau negara Eropa. Kita jual kembali ke Australia dengan pajak nol, gitu ya. Dan dengan tidak adanya pajak keluar masuk itu, kita juga bisa ekspor ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif. Itu contoh saja dari ada begitu banyak potensi kerjasama yang bisa dilakukan. Nah, tadi Bapak menyinggung masalah industri otomotif. Kira-kira dari SEPA ini nanti industri otomotif kita akan sangat bergairah sampai seperti apa sih, Pak? Saya pikir potensinya selain mobil-mobil yang sudah apakah kemudian saat ini, Australia akan mengimpor mobil begitu? Ya, pasti ini market mechanism nanti ya, apakah produk kita lebih kompetitif, lebih baik dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dalam SEPA Indonesia-Australia ini diadres secara khusus mobil hybrid dan listrik. Jadi ketika kita ingin bergeser ke mobil listrik suatu saat nanti, maka sebenarnya kita mendapatkan pasar, tidak hanya pasar Indonesia tapi juga pasar di Australia. Jadi ini merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi investor otomotif untuk memulai industri mobil listrik di Indonesia. Australia juga adalah konsumen dari BBM asal Indonesia. Nah, dengan adanya SEPA ini dampaknya seperti apa? Sebenarnya kalau BBM kan sudah tidak terkena tarif ya selama ini. Jadi untuk BBM tidak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya, jadi sama saja begitu, Pak, ya. Dan sektor apa saja yang menjadi lahan investasi bagi Indonesia dan Australia ini yang paling dominan mungkin? Kalau saya melihat ya, investasi Australia ke Indonesia selama ini sangat didominasi oleh sektor mining, tambang. Nah, padahal ada potensi luar biasa yang bisa mereka manfaatkan, misalnya sektor manufacture, kemudian sektor jasa, hospitality, rumah sakit, sekolah, kemudian vocational school dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang kita butuhkan. Maka SEPA ini juga mengadres hal-hal seperti itu, mempermudah kolaborasi antara Indonesia dengan Australia. Komoditas, Pak, apakah ada perkecualian? Tidak ada. Tidak ada semuanya ya. Jadi begini, kalau dari Indonesia ke Australia tidak ada perkecualian karena 100%. 100%. Tapi dari Australia ke Indonesia ada perkecualian karena hanya 94% saja yang akhirnya bebas tarif. Oke. Pak, kita mau bicara mengenai gula ini ya. Tadi tarif impor gula turun dari 10% jadi 5%. Apalagi yang akan ditingkatkan pasca kerjasama? Gula ini kan merupakan bahan baku bagi produk makanan, minuman yang utama, gitu ya. Jadi dengan penurunan pajak ini maka produsen makanan dan minuman akan sangat diuntungkan karena bahan bakunya lebih murah. Dan kita jangan hanya membayangkan bahwa ini nanti akan bersaing di pasar lokal, tapi makanan minuman kita jadi bisa bersaing di pasar ASEAN misalnya, karena ada penurunan harga 5% akibat tarif tadi. Dan industri makanan minuman adalah industri yang marginnya itu tipis sekali. Jadi keleluasaan akibat penurunan pajak
5% jadi 0%, itu sangat berarti. Oke. Nah, Pak, tadi kan kalau barang Indonesia masuk ke Australia bebas. Kalau dari Australia masuk ke Indonesia turun 94%. Nah, itu sisa 6%. Perhitungannya bagaimana? Jadi sebenarnya bukan turun 94%, tetapi 94% produk Australia akan bebas pajak. Akan bebas pajak. Oke. 94% itu dicapai 13 tahun sejak SEPA ini diratifikasi. Jadi gradual. Oke. Nah, kalau yang Indonesia ke Australia langsung. Produk dari Australia yang masih kena. Ada beberapa produk yang kita anggap sensitif untuk Indonesia ya. Nah, ini mungkin kita perlu lihat listnya. Oke. Secara detail nanti. Oke, nah di sini ada grafik tren perdagangan antara Indonesia dengan Australia, dan kalau kita lihat angkanya nih Pak, malah dari 2017 ke 2018 menurun. Untuk 2019 mungkin prediksinya seperti apa Pak? Apakah menurun lagi atau malah naik? Nah, makanya SEPA ini sebisa mungkin segera diratifikasi. Kan ini masih perlu proses ratifikasi di DPR yang diharapkan akan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kalau pihak Australia sendiri, mereka masih menunggu pemilu. Jadi anggota parlemen baru nanti akan meratifikasi. Pemilunya sekitar bulan Mei ya, pertengahan Mei. Nah, kalau di Australia itu kan sistem parlementer. Jadi begitu pemilu, dalam hitungan seminggu parlemen sudah karena ini penurunannya cukup signifikan loh Pak, dari 10 miliar tahun 2014 hanya dalam waktu 4 tahun menjadi 4 miliar, hampir 60% ya penurunannya. Jadi penurunan ini karena beberapa faktor. Pertama adalah faktor penurunan harga komoditi. Karena sebagian dari ekspor kita ke Australia itu komoditas, maka harganya ikut turun. Kemudian kita juga harus lihat ketika situasi dunia menjadi tidak pasti, trade war gitu ya, Cina pasti akan berusaha keras untuk mencari alternatif market di luar Amerika. Nah, kalau kita lihat negara barat yang tipe konsumsinya mirip dengan Amerika, daya belinya setara dengan Amerika, Australia salah satunya. Jadi sudah pasti Australia menjadi target Cina. Makanya ekspor dari Cina ke Australia mengalami peningkatan. Pak, ini kan ada apakah akan ada pelatihan atau penambahan sarana atau prasarana terkait dengan SEPA yang baru ditandatangani ini? Ya, jadi SEPA juga membuka peluang kerjasama di bidang pengembangan SDM. Misalnya Australia akan lebih membuka bagi orang Indonesia yang ingin magang, bagi orang Indonesia yang ingin melakukan kunjungan wisata sekaligus bekerja. Dilipatkan hampir 5 kali lipat. Dari tadinya hanya 1.000 setahun menjadi sekitar 5.000. Nah, ini memang dari sisi jumlah masih belum terlalu signifikan ya untuk populasi kita yang 250 juta. Tetapi kalau kita lihat populasi Australia yang hanya 25 juta, angka itu sudah cukup signifikan. Dan kita juga buka peluang bagi institusi di Australia untuk membuka program-program sekolah vokasi. Kemudian juga universitas. Tentunya prosesnya akan kita atur sehingga hanya yang berkualitas tinggi saja yang bisa masuk di Indonesia, dan tidak di semua kota, hanya kota-kota besar saja. Nah, training vokasinya yang dikhususkan itu di bidang apa Pak yang paling banyak kebutuhannya? Ya, tentunya kalau dari Australia yang mereka mempunyai competitive edge itu adalah hospitality. Kemudian yang kedua adalah manufacture yang berbau teknologi. Ada satu hal yang menarik. Jadi SEPA ini juga akan membuka peluang suatu saat nanti engineer lulusan kita akan diakui oleh Australia. Oh begitu. Jadi engineer lulusan universitas di Indonesia bisa bekerja juga di Australia tanpa melakukan proses sertifikasi, karena ada pengakuan. Nah, saya pikir ini adalah peluang yang luar biasa. Karena selama ini kan engineer kita belum diakui, tapi engineer Australia di Indonesia sudah diakui. Nah Pak, kalau untuk katakanlah sektor pariwisata, apakah akan diberikan juga dispensasi untuk visa begitu bagi orang Indonesia masuk ke Australia atau sebaliknya? Ini tidak diadres secara khusus dalam SEPA ya, tetapi kita melihat keterbukaan ini merupakan awal untuk membahas isu masalah visa tersebut. Ya, karena kita lihat ya, Australia sebagai negara dengan populasi yang tidak banyak, kemudian GDP per kapita tinggi, program sosial yang sangat generous gitu ya, ini menarik begitu banyak pendatang untuk bermigrasi ke sana gitu ya, sehingga mereka harus hati-hati ketika ini terkait dengan
bebas visa. Oke. Nah, dulu-dulu kan Australia membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia yang ingin katakanlah bekerja di Australia, kemudian memiliki permanent residency, begitu Pak. Apakah ini juga disoroti dalam SEPA? Kalau permanent residency tidak disoroti, tetapi kemudahan bagi warga negara Indonesia untuk berwisata, kemudian bekerja selama 1 tahun itu dipermudah. Jadi kalau kita berbicara masalah residensi, nah ini pilihan dari masing-masing individu. Tapi kemudahan untuk bekerja di sana selama 1 tahun itu merupakan peluang bagi warga negara Indonesia untuk melakukan penyesuaian diri ya, aklimatisasi. Apakah ujungnya nanti akan menjadi permanen residen atau tidak, itu pilihan masing-masing individu. Oke. Terakhir Pak Wijayanto, apa kemudian yang disasar setelah ditandatanganinya SEPA ini? Apakah kemudian kita sudah puas dengan SEPA ini dan tidak ada perlu lagi yang disoroti begitu untuk kerjasama berikutnya? Ibarat jalan, SEPA ini kita sudah berhasil membuat jalan di depan kita itu lebih rata, lebih mulus. Nah, apakah kita bisa berlari kencang? Itu tergantung kemampuan kita untuk berlari, tergantung kemampuan mobil kita, bensinnya juga penting, dan lain sebagainya. Jadi tetap walaupun ini sudah dibuka peluang lebar, daya saing produk kita harus ditingkatkan. Karena pada akhirnya yang berlaku adalah mekanisme pasar, di mana produk kita akan bersaing dengan produk negara-negara lain, termasuk produk dari negara tetangga. Walaupun SEPA ini sudah memberikan boosting, dorongan, penurunan harga jual sebesar 5%. Ini sangat berarti. Oke, Pak Wijayanto, sekali lagi terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia. Dan itulah tadi bincang-bincang dengan staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi dan keuangan, Wijayanto Samirin. Semoga perbincangan ini berguna bagi Anda.